oleh negara-negara barat, Israel itu disebut ada, Palestina disebut tidak ada atau setengah ada. Sehingga untuk membantu mereka, kita kesulitan secara diplomatik untuk melakukannya. Sehingga normalisasi itu, mungkin mereka itu adalah anak buah Gus Dur. Di mana Gus Dur juga pada waktu itu berusaha untuk menormalisasi hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Israel dengan tujuan agar kita bisa membantu secara sangat-sangat mudah dan diplomatik di dunia internasional karena kita berhadapan dengan lawan yang sebanding. Mungkin nggak seperti itu. Contoh yang sudah ada itu kan Mesir dan Yordania sudah membuka. Terus pertanyaannya, apakah mereka sudah bisa maksimal membantu Palestina? Kalau Mesir dan Yordania itu beda cerita. Ya, Muslim kan sama. Ini kan ceritanya kan sama-sama membuka hubungan diplomatik dengan tujuan membantu rakyat Palestina. Nah, maksud saya begini, karena pada bagian itulah kita masih menduga-duga, kan tadi saya sebenarnya bertanya, mungkinkah ke arah sana? Bisa jadi. Mungkinkah ke arah yang lain juga? Bisa jadi. Inilah yang disebut sebagai teori konspirasi. Jadi maksudnya konspirasinya ada, tapi kita belum bisa bergerak lebih lanjut karena sampai pada fakta tertentu kita kemudian mentok, wah mungkin bisa seperti ini, mungkin bisa seperti itu, mungkin bisa seperti bahkan ini. ada studi, saya membaca beberapa artikel ya, artikel itu cukup ilmiah yang mengatakan bahwa negara-negara yang sudah bahkan membuka hubungan resmi dengan diplomatik dengan Israel itu justru dia mendapatkan kerugian lebih banyak daripada keuntungan. Oh, sangat betul. Nah, Sangat betul. Makanya terus untuk apa kita membuka begitu? Membantu Palestina belum tentu bisa maksimal. Ya bisa aja 5 orang yang tadi kemudian itu yang berikutnya kerugian buat Indonesia juga lebih besar. Dia hanya memanfaatkan kita. betul. Cuman 5 orang itu bisa aja nggak tahu gitu soal itu, atau bahwa mereka benar-benar dibayar untuk itu, atau bahwa mereka sebenarnya datang ke sana untuk masalah pribadi gara-gara pengen berkunjung ke tempat-tempat. Nah, bisa aja kemungkinan itu belum bisa kita jangkau secara faktual, betul kan ya? Itu kan baru bisa aja kayak gitu. Itu bahwa misalkan orang yang berhubungan dengan Israel kemudian mendapatkan kerugian, itu benar. Nah, tetapi kenapa ada orang Indonesia yang justru malah membuka kemungkinan untuk mendapatkan kerugian? Nah, kenapa bisa seperti itu? Dibayarkah? Mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, siang hari ini kita senang sekali bisa berjumpa dengan teman-teman semua dalam podcast nge-share Ngaji Syar'i bersama UFS. Bersama kita pada kesempatan kali ini, ya beliau sudah kita kontak cukup lama, tapi baru ketemu waktunya sekarang. Pekan lalu sebenarnya udah bisa ya mau datang ya, sayanya ke Banjarnegara. Alhamdulillah saat ini sama-sama kosong bisa ke Jakarta. Beliau juga ada jadwal ke Jakarta dan saya juga kosong gitu. Sama kita sahabat kita Kang Guru Gembul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damang sehat. Pangestu, alhamdulillah. Pangestu ya, alhamdulillah. Kalau boleh tahu nama aslinya siapa ya? Nama saya tidak punya nama asli. Oh, nggak punya nama asli? Nggak punyanya nama pemberian orang tua. Oh gitu. Tapi orang tua saya nggak tahu nama asli saya siapa. Ini kayaknya ada yang ditutup-tutupin nih. Nanti kita cari ya apa nomor induk kependudukannya. Ya sekarang boleh kan sih di belakang. Sekarang kan data apa namanya? Data udah bocor semua kan. Iya betul. Pusat data nasional ya kan. Iya. Iya, apa sekarang yang nggak diketahui gitu? Nah, cuman alhamdulillah nama saya juga bocor, tapi 3. Oh, yang ada 3 yang bocor itu? Jadi, ya sudahlah, nggak apa-apa. Ya sudahlah ya. Iya. Lagian kan, ya saya ingin dikenal dari gagasannya, bukan dari pribadinya. Bukan Kalau dari pribadi namanya. mah siapalah. Oh gitu. Ya, Cuman, ini profesinya sebenarnya apa? Betul, guru atau betul. Guru ya? Di mana guru sekolah apa? Di Cibuntu. Cibuntu. Ada sekolah di situ. Jadi di Bandung tuh ada daerah namanya Cibuntu. Nah di situ ada sekolah saya di situ. Itu punya sendiri, ngelola sendiri atau ngajar di tempat orang? Iya, saya cuman guru honor aja. Guru honor aja ya. Iya. Jadi guru honor. Guru honor ya, luar biasa.
Tapi guru sekarang kan tantangannya luar biasa ya. Harus bisa ngerti segala gitu. Ya sebenarnya dari awal tantangan guru itu sangat besar. Cuman kebanyakan di antara kita menganggap bahwa guru itu hanya mengajarkan materi-materi yang ada di dalam kurikulum. Padahal semestinya kan bahkan dalam tradisi Nusantara sekalipun guru itu bahkan lebih tinggi derajatnya daripada para pejabat publik, para raja. Karena merekalah yang seharusnya memberikan inspirasi dan motivasi kebaikan buat masyarakat. Nah, cuman karena peran itunya banyak yang dilewatkan, akhirnya guru ya seperti yang kita lihat sekarang. Banyak yang terkenal justru pejabatnya, gurunya mah nggak terkenal. Iya. Harusnya kan guru, alim ulama, tokoh agamawan, tokoh spiritual itu adalah orang-orang yang semestinya berkontribusi besar dan oleh masyarakat juga digugu gitu, ditiru. Digugu dan ditiru. Iya, betul. Itu singkatan guru. Kalau gembul singkatannya apa? Tidak ada singkatannya, ini merujuk pada aktivitas keseharian yang yang membuat menjadi ya seperti ini. Bukan guru pendidikan jasmani kan? Senam kan? Bukan ya, makanya gembul ya. Gitu. Masya Allah, alhamdulillah. Saya melihat konten-konten beliau ini isinya banyak tentang konspirasi. Nah, bicara tentang itu nih ya, sebelum dunia konspirasi. Sekarang kan kemarin kan kita baru heboh rame tentang kunjungan 5 anak muda aktivis NU ya ke Israel. Tiba-tiba tidak ada angin, tidak ada hujan, dan kita juga nggak nyangka di tengah situasi perang, ya, genosida seperti ini kok ada yang bisa sowan ke sana dan berfoto riang gitu bersama. Nah, kalau dari sudut pandang konspirasi, ini apa makna simboliknya dan makna terdalamnya buat guru gembul ini? Jadi saya ingin memberikan beberapa klarifikasi sebenarnya terkait dengan konten-konten konspirasi di channel saya. Jadi sebenarnya konspirasi itu masyarakat kita itu kurang bisa memisahkan mana konspirasi dan mana teori konspirasi. Teori konspirasi itu banyak melencengnya karena yang dimaksud dengan teori konspirasi sebenarnya adalah penyelidikan yang tidak dikonfirmasi. Jadi misalkan konspirasi terkait Jokowi, apakah dia itu Cina atau bukan? Nah begitu kan? Atau keturunan PKI. Nah keturunan PKI. Ijazah palsu. Nah itu. Gitu kan? Nah teori-teori itu tidak bertanya langsung pada Pak Jokowinya, sehingga secara akademik dia batal. Walaupun kemungkinan benarnya itu ada, tetapi secara akademik itu batal. Jadi kalangan akademisi tentu saja tidak terlalu harus menghiraukan teori-teori konspirasi. Tetapi itu tidak menghilangkan keyakinan bahwa konspirasi itu nyata. Konspirasi itu kan adalah kemufakatan terkait dengan banyak hal yang melibatkan banyak orang dan biasanya jahat. Makanya dalam KBBI itu biasa konspirasi itu adalah kemufakatan jahat. Nah, kalau seperti ini itu banyak terjadi. Nah, para politisi setiap mau mencalonkan paslonnya itu ada konspirasi di dalamnya. Mana ada tokoh yang dulunya Islami tiba-tiba dicalonkan oleh partai yang awalnya dianggap anti-Islam tapi mencalonkan. Nah itu kan sebenarnya di belakangnya tentu saja ada kong kali kong yang tidak diketahui oleh publik. Nah itu konspirasi sebenarnya. Maksudnya Pilpres kemarin. Tidak harus itu, semuanya. Islami kan? Semuanya, iya. Islami. Kalau misalkan mau dikaitkan dengan Anies dan Nasdem misalkan seperti itu, ya jujur saja karena Pak Anies dan Nasdem tidak diketahui kontrak politik di belakangnya tidak publis, tidak terpublikasi kan begitu. Dan hak mereka. Nah, tapi itu masuk ke dalam kategori konspirasi. Tidak harus yang tadi itu ya, tidak harus jahat karena biasanya jahat tapi tidak harus jahat. Termasuk kenapa ketika isu agama mencuat tiba-tiba Ketua Umum MUI dijadikan cawapres. Nah, iya. Tahun 2019 kan begitu ya. Betul. Kenapa Ketua MUI dijadikan? Karena kubu yang satunya lagi juga mengangkat seorang ulama dengan mengeluarkan istimewa yang berulang-ulang. Istimewa ulama pula namanya kan. Nah, makanya dalam walaupun cawapresnya bukan ulama.
Ya, ya kan? bukan cawapresnya bukan ulama, tapi dicalonkan oleh ulama. Dicalonkan oleh ulama, kesepakatan ulama gitu. Nah, makanya di sini penting untuk mengembalikan marwah ulama itu bahwa sebenarnya tidak semua orang yang boleh menyandang ulama hanya gara-gara misalkan dia hafalannya banyak, hanya gara-gara dia memiliki kemampuan retorika yang baik kemudian disebut ulama, ya tidak juga seperti itu kan. Jadi tentu saja ulama itu menyangkut banyak hal terkait dengan ilmunya, kontribusinya, akhlaknya, adabnya, akidahnya, dan tentu saja harus dilibatkan semua itu gitu. Tapi ya sekarang menjadi mudah sekali ketika orang disebut sebagai ulama atau alim ulama gitu. Ya, disebut kiai, disebut gus, disebut apa, betapa mudahnya ya. Mudah. Mungkin karena kita orangnya nggak enakan ya mau nyebut. Ya pokoknya udah terkenal gitu kan. Iya. Udah banyak pengikutnya gitu. Iya. Ke tetangga aja kita nyebut, Pak Haji. Padahal bukan. Padahal bukan haji. Bos, kemana bos? Padahal bukan bos. Iya. Ya, kita tuh biasa memang seperti itu. Nah, termasuk dulu waktu kami mahasiswa di Mesir dulu ya, itu kita kan belum jadi ustadz, belum jadi pulang, belum ngapa-ngapain gitu, masih mahasiswa. Itu kadang suka dipanggil ustadz aja gitu, kita tuh apa? Berat gitu. Ustadz mau kemana? Padahal kita belum ustadz gitu kan, baru masih belajar gitu kan. Tapi kan belajarnya di Mesir, kalau pulang dari Mesir pasti disebut ustadz. Nah, itu kan jadi beban tersendiri sebenarnya. Jadi konten-konten konspirasi di channel saya biasanya justru adalah konspirasi debunking gitu. Jadi mencoba menjelaskan konspirasi dari kacamata akademik gitu. Jadi bukan membahas teori konspirasi, tapi teori konspirasi itu dilihat dari kacamata akademik gitu. Jadi maksudnya sekali lagi seperti yang tadi dijelaskan, teori konspirasi mungkin benar, tetapi secara akademik fatal karena tidak dikonfirmasi kepada sumber awalnya. Jadi Anda sekarang bikin konten-konten itu untuk mengkonfirmasi. Iya, diantaranya seperti itu. Berdasarkan data-data. Ya. Walaupun jadi di zaman sekarang itu kita sudah sangat mudah untuk mengakses pengetahuan, tetapi kita kesulitan untuk memverifikasi apakah pengetahuan itu memang nyata atau tidak. Jadi saya menempatkan diri sebagai orang yang berusaha untuk menjelaskan, memverifikasi, mengkonfirmasi bahwa sebuah fakta ini bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Bahkan kemarin saya sebut misalkan Kominfo lalai dalam hal ini, di mana Kominfo menjelaskan sesuatu yang bukan hoax malah disebut hoax oleh Kominfo. Nah, apakah saya boleh dibantah? Ya silahkan saja bantah. Tetapi maksud saya adalah saya memposisikan di sana. Nah, terkait dengan misalkan ada beberapa orang dari ormas terbesar di Indonesia yang kemudian datang ke Israel berkunjung, entah apa beritanya. Sebenarnya kalau sebagai seorang muslim maka diamkan sesuatu yang belum pasti. Ya sudah selesai, kecuali kalau misalkan nanti berikutnya ada dampaknya gitu. Jadi misalkan Indonesia membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Nah, itu kacangin 5 orang itu tandain gitu ya. Tapi kalau misalkan sejauh bahwa mereka datang ke sana kemudian kita tidak tahu fakta selain itu, ya berbaik sangka aja. Itu kan variabelnya baru satu gitu. Tapi faktanya kan yang bersangkutan sendiri yang mengungkap. Iya. Di Instagram melalui akunnya, apa isinya kan bisa kita baca tuh. Iya betul. Kemudian video ketika dia beri sambutan, kan ada diupload di YouTube-nya juga. Iya. Makanya kan kalau itu konspirasi, ngapain dia yang cerita sendiri? Gitu. Itu. Jadi maksudnya sekali lagi ya, secara metodologis gitu ya, secara metodologis kita baru boleh atau berhak untuk mempercayai sebuah sumber kalau dia setidaknya diklaim oleh dua pihak yang berlawanan. Kalau misalkan hanya satu pihak, maka itu disebutnya konspirasi. Jokowi apakah antek Cina? Kan dari satu pihak. Apakah Jokowinya sendiri membantah atau tidak? Belum ada, maka dia disebut sebagai konspirasi. Kan gitu. Nah, apakah ada orang-orang jaringan orang-orang Yahudi di Indonesia misalkan yang bikin konspirasi misalkan kemudian untuk merusak akidah kaum muslimin dan sebagainya? Mungkin ada, besar kemungkinan itu ada karena mereka memiliki kepentingan untuk itu. Mereka memiliki kepentingan bahwa misalkan sebagai negara muslim terbesar di dunia, maka suaranya menjadi sangat kuat di dunia internasional, di dunia muslim. Sehingga apa yang terjadi di Indonesia itu benar-benar berdampak terhadap mereka walaupun secara geografis sangat jauh, misalkan begitu. Boleh saja kita berasumsi seperti itu dan memang itu masuk akal, tetapi sampai sebatas bahwa kita tidak menemukan
fakta di lapangan terkait dengan konspirasi itu, bahwa mata-matanya tidak ditemukan misalkan, atau tidak ada yang mengakui dan sebagainya, kunjungan orang-orang dari ormas itu, ya itu adalah fakta yang berdiri sendiri dan belum ada variabel yang lain gitu. Ya bukan berarti kita tidak waspada sama itu gitu ya, cuman maksudnya variabelnya kan bukan cuma 5 anak muda ini. Di situ ada lembaga AJC, ada orangnya datang kemari dan sudah berkeliling kemana-mana tuh. Bahkan punya kerjasama dia dengan katakanlah operator lapangannya. Ada di situ ditelusuri oleh media-media kan namanya Lemena Institute. Ada ya banyak. Kan? Jadi ada AJC, ada Lemena Institute, kemudian dia masuk ke pusat pendidikan kaderisasi ulama, Majelis Istiqlal, kemudian si Ari Gordon ini juga jadi dosen tamu di situ. Wah, disebut namanya. Kemudian Imam Besar Istiqlal juga mengunjungi AJC. Ya kan, bulan Maret 2024. Ketika makanya orang kan memandang bahwa ini, banyak banget nih jaringannya gitu. Artinya yang menurut terkait Bapak dengan arahnya bakal kemana ini? Nah, arahnya kalau seperti yang disampaikan oleh salah satu anak muda itu kan, kami berusaha untuk mendorong pemerintah Indonesia untuk normalisasi dengan Israel. Iya. Anggaplah bahwa itu normalisasi dengan Israel. Mana yang lebih diuntungkan? Iya, pasti diuntungkan Israel dong. Karena? Ya karena dia dapat dukungan suara dari negeri Muslim terbesar di dunia. Bagaimana kalau yang dimaksud dengan normalisasi Israel itu adalah tujuannya agar kaum muslimin bisa secara formal dan secara legal membantu orang-orang Palestina di sana. Jadi selama ini oleh negara-negara barat, Israel itu disebut ada, Palestina disebut tidak ada atau setengah ada. Sehingga untuk membantu mereka, kita kesulitan secara diplomatik untuk melakukannya. Sehingga misalkan normalisasi jadi ini balik nanya nih, balik nanya ke gue nih. Backfire namanya. Sehingga normalisasi itu, misalkan mungkin mereka itu adalah anak buah Gus Dur. Di mana Gus Dur juga pada waktu itu berusaha untuk menormalisasi hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Israel dengan tujuan agar kita bisa membantu secara sangat-sangat mudah dan diplomatik di dunia internasional karena kita berhadapan dengan lawan yang sebanding. Mungkin nggak seperti itu? Contoh yang sudah ada itu kan Mesir dan Yordania. Sudah membuka. Terus pertanyaannya, apakah mereka sudah bisa maksimal membantu Palestina? Kalau Mesir dan Yordania itu beda cerita. Iya. Muslim kan sama. Ini kan ceritanya kan sama-sama membuka hubungan diplomatik dengan tujuan membantu rakyat Palestina. Nah, maksud saya begini, karena pada bagian itulah kita masih menduga-duga, kan tadi saya sebenarnya bertanya, mungkinkah ke arah sana? Bisa jadi. Mungkinkah ke arah yang lain juga? Bisa jadi. Inilah yang disebut sebagai teori konspirasi. Jadi maksudnya konspirasinya ada, tetapi kita belum bisa bergerak lebih lanjut karena sampai pada fakta tertentu, kita kemudian mentok, wah mungkin bisa seperti ini, mungkin bisa seperti itu, mungkin bisa seperti ini. Bahkan ada studi, saya membaca beberapa artikel artikel itu cukup ilmiah, yang mengatakan bahwa negara-negara yang sudah bahkan membuka hubungan resmi dengan diplomatik dengan Israel, itu justru dia mendapatkan kerugian lebih banyak daripada keuntungan. Sangat betul. Nah, sangat betul. Makanya terus, untuk apa kita membuka begitu? Membantu Palestina belum tentu bisa maksimal. Ya bisa aja 5 orang yang tadi kemudian yang berikutnya, kerugian buat Indonesia juga lebih besar. Dia hanya memanfaatkan kita. Betul. Cuman 5 orang itu bisa aja nggak tahu itu soal itu. Atau bahwa mereka benar-benar dibayar untuk itu. Atau bahwa mereka sebenarnya datang ke sana untuk masalah pribadi gara-gara pengen berkunjung ke tempat-tempat. Nah, bisa aja kemungkinan itu belum bisa kita jangkau secara faktual. Betul kan ya? Itu kan baru bisa aja kayak gitu. Itu bahwa misalkan orang yang berhubungan dengan Israel kemudian mendapatkan kerugian, itu benar. Nah, tetapi kenapa ada orang Indonesia yang justru malah membuka kemungkinan untuk mendapatkan kerugian? Nah, kenapa bisa seperti itu? Dibayarkah? Mungkin kan? Atau mereka dicuci otaknya? Mungkin. Atau sebenarnya mereka tuh bukan orang asli, yang aslinya sudah hilang, kemudian digantikan oleh orang-orang Yahudi yang menyamar. Mungkin. Jadi sekali lagi ya, pada bagian ini kita bisa berspekulasi seluas-luasnya, seliar-liarnya, tetapi secara akademik kita terhenti pada fakta bahwa kita tidak tahu
agenda berikutnya tuh apa dari pertemuan itu. Misalkan sederhananya gini, kalau misalkan Israel berkepentingan sangat besar terhadap Indonesia, maka mereka tidak usah membawa 5 orang dari Indonesia datang ke sana. Mereka yang punya WhatsApp, mereka yang punya Facebook, mereka yang hampir memiliki media di seluruh dunia, dan mereka bisa menciptakan mata-mata, spionase, melalui semua program-program, aplikasi-aplikasi yang mereka punya. Ngapain juga mereka harus mendatangkan 5 orang gak jelas, maaf ya, ke sana. Toh mereka bisa mengontrol itu. Misalkan WA kita, anggaplah itu misalkan, apakah mereka memiliki kesempatan dan kemampuan untuk menyadapnya, menyadap WA Pak Presiden dan sebagainya, besar potensi untuk itu. Jadi, tapi pertanyaannya, apakah mereka melakukannya? Kalau mereka melakukannya terus lantas itu buat apa? Kemudian kalau misalkan untuk menormalisasi hubungan Indonesia dengan Israel, apa dampaknya buat mereka? Nah, ini belum menjadi fakta. Ini baru spekulasi-spekulasi, baru kemungkinan-kemungkinan. Makanya kalau misal ya ngambil dari studi akademik, kita harus sangat waspada, tetapi kita tidak boleh mempublikasikan apa yang kita anggap mencurigai gitu atau mencurigakan. Ya karena belum jelas, ini disebutnya prasangka. Dalam Islam kan disebutnya prasangka. Nah, sok prasangka. Ya iya prasangka. Kan dia menyatakan sendiri. Artinya sudah kita menduga, dia sudah menyatakan bahwa kami ingin normalisasi. Bukan itu maksud saya. Dia sudah datang ke sana, itu fakta. Dia kemudian mengatakan ingin menormalisasi, itu fakta. Setelah itu apa? Ya, belum ada dampaknya. Belum. Nah, itu makanya itu disebut sebagai prasangka. Boleh kita untuk unjuk gigi, tetapi misalkan untuk disampaikan. Tapi untuk awareness, membangun kesadaran, ini loh, ternyata terbuka nih, terekspos. Bisa. Dan itu banyak sekali. Kalau misalkan ya, nanti silakan konfirmasi kepada para pelaku bisnis di Indonesia. Investor-investor di Indonesia. Iya, itu. Jadi maksud saya adalah ngapain kita fokus pada 5 orang yang tadi nggak jelas itu, padahal di belakangnya ada banyak. Jadi kecurigaan itu kita serahkan saja. Tapi maksudnya, bisakah kita menjadi seperti Nabi? Waktu di zaman Nabi itu ada kelompok yang namanya munafikun dan mereka berkonspirasi. Nabi nggak expose namanya? Nggak expose. Yang tahu namanya ya cuma Nabi sama Jibril sama Allah Subhanahu wa taala yang berbincang. Ada satu sahabat yang tahu, diberitahu namanya. Ada. Huzaifah. Iya. Tapi kan maksudnya nggak expose publik gitu. Karena itu wasiatnya Nabi. Obrolan kita aja di belakang gitu, misalkan kayak gitu aja. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena yang seperti tadi itu, kalau misalkan kita bertemu pada sebuah prasangka, maka kita terus aja analisis, kita terus aja pikirin tanpa mempublikasikan apa kesimpulan-kesimpulan kita karena itu masih dalam ranah prasangka gitu. Nah, jadi kenapa tidak dipublikasikan? Karena dampaknya besar. Jadi gini, kenapa konspirasi itu laku? Kenapa teori konspirasi, maaf ya bukan konspirasi. Kenapa teori konspirasi itu laku umum? Karena untuk kalangan masyarakat yang kalah, teori konspirasi digunakan untuk membuat mereka semakin terjerumus dalam kekalahan. Kalau misalkan Nabi memang mengekspos siapa kaum munafikun yang sesungguhnya, maka kaum muslimin akan terlena pada kehancuran. Contohnya kayak gini nih. Sekarang kaum muslimin kalah dalam berbagai bidang. Di media kita dikacangin sama Israel, dalam ekonomi kita dikacangin sama Cina, dalam teknologi Uni Eropa ngehabisin kita, ngebabat kita dan sebagainya. Apa yang sebenarnya harus kita lakukan? Kita perbaikin di seluruh bidang itu. Tetapi kalau teori konspirasi itu akhirnya menjadi kepercayaan umum, maka yang akan kita rasakan itu adalah ini semuanya gara-gara Yahudi. Ini semuanya gara-gara Amerika Serikat. Nah, akhirnya apa? Kita kehilangan dorongan untuk introspeksi dan memperbaiki diri karena sangat mudah untuk menyalahkan pihak lain. Jadi kalau misalkan kita kalah dalam pertandingan sepak bola, sangat mudah untuk mengatakan bahwa ya wasitnya berpihak, sangat mudah untuk itu, tapi kan nggak ngebantu apapun. Coba seandainya bahwa benar si wasit itu berpihak misalkan, tapi si pelatih pelatih mengatakan bahwa keberpihakan si wasit itu gara-gara kita
digitnya bedanya 1-0. Coba kalau misalkan kita bisa ngegolin lebih banyak, maka striker harus gini, ini harus gini. Dan jadi introspeksi itu membangun diri kita sendiri daripada kita sibuk untuk mencari kesalahan dari pihak lain. Ketika ada seorang muslim berzina misalkan, dia tidak akan membela diri dengan menyatakan saya didorong oleh hawa nafsu sendiri, saya didorong oleh setan. Ya nggak bisa. Itu fakta anggaplah ya. Sebenarnya bukan fakta secara akademik, tapi anggaplah bahwa dia mengatakan seperti itu. Tapi pernyataan itu nggak sah. Jadi kalau misalkan kita dikalahkan sekarang sama orang Yahudi, ada konspirasi di dalam orang Yahudi, pertanyaannya adalah, kalau kita sibuk tentang orang Yahudi yang memata-matai kita, kenapa kita tidak berusaha untuk memata-matai orang Yahudi di kampung halamannya sendiri? Kenapa kita tidak membuat WA sendiri? Kenapa kita nggak membuat Facebook sendiri? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu akhirnya mengarah pada, ya udah, sekarang demi kebangkitan umat, demi kemajuan, kita belajar habis-habisan ekonomi, kita belajar habis-habisan manajemen, kita belajar habis-habisan teknologi. Dengan itulah kita bisa mengalahkan bangsa-bangsa yang sekarang kita gosipin itu. Nah, sekarang kan tadi Guru Gembul bilang ngapain kita fokus ke 5 ini. Tapi kalau saya berpikirnya, kan bisa jadi juga kenapa kita angkat ini semua juga untuk sebenarnya targetnya bukan hanya 5 ini. Tapi kita bongkar aja semuanya. Jaringan bisnisnya, jaringan intelijennya, suplai senjatanya, ya kan? Jaringan ekspor impornya gitu kan. Bahkan saya kira mungkin juga dengan jaringan-jaringan yang lain gitu. Jadi ini cuma batu loncatan aja gitu. Betul. Nah, jadi untuk mengungkap sebagai pintu masuk bahwa ternyata jaringan Zionis di Indonesia ini sudah begitu menggurita. Dan ini hanya penampakan yang muncul, gunung es aja. Puncak gunung es aja yang kelihatan. Tapi di bawahnya ini kan nggak kelihatan gitu. Betul. Nah kalau misalkan kita mengekspos ini, kira-kira akan menimbulkan kerugian kepada kita, umat Islam, atau kepada mereka sendiri? Coba misalkan ya, kita ambil sebuah permainan pikiran. Bahwa 5 orang itu benar adalah antek Yahudi, bahwa di Indonesia itu dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Kemudian kita tahu itu, jaringannya kita tahu itu. Apa yang kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan? Misalkan, boikot produk yang berhubungan dengan Israel. Masyarakat kita nggak mau. Kita berusaha beberapa kali kemarin itu boikot produk Israel dan sebagainya, beberapa malah menjadi sebuah kontroversi, malah menjadi sebuah keributan, boikotnya gagal. Kenapa? Karena kita sampai sejauh ini belum bisa menemukan solusinya. Alternatifnya apa? Misal gini, Cina marah sama Amerika Serikat. Lalu yang dilakukan Amerika Serikat, ya udah kalau gitu perang dagang. Cina mengatakan ya udah stop Google, berhenti di sini. Investasi Amerika Serikat hentikan di sini karena kami bikin sendiri. Chip kita nggak butuh lagi dari Amerika Serikat, komputer kita nggak butuh lagi dari Amerika Serikat. Tesla silakan pergi, Apple silakan pergi. Kalau mau investasi di sini boleh, tapi kalau nggak pergi juga nggak apa-apa, silahkan. Kenapa Cina berani melakukan itu? Sudah siap. Karena Cina siap. Kenapa Cina siap? Karena mereka bukan fokus pada siapa yang salah atas kekalahan kita. Mereka fokus kita kalah. Dan karena kekalahan itu, maka harus kita bayar dengan jerih payah kita sendiri, dengan jihad kita. Versi Cina ya. Dengan jihad kita. Maka kita harus kembangkan seluruh potensi dan harapan, cita-cita, keinginan kita untuk mengalahkan mereka. Cina, Jepang, Korea bisa maju dalam 30 tahun adalah karena kebencian mereka terhadap Barat. Jepang pada Barat, Korea pada Jepang, Cina pada Jepang dan Barat. Nah, kebencian itu tidak lantas ini selama ini Jepang memata-matai kita, ada banyak perusahaan-perusahaannya di kita. Tuh lihat kemarin ada orang dari sini datang ke sana, ada orang datang dari sini, itu semuanya adalah pasti mata-mata. Bukan hanya itu, tapi usir mata-mata itu. Pas kita ternyata butuh mata-mata itu, gak apa-apa, usir aja. Ketika Rusia sekarang dibombardir sama hukuman-hukuman dari Amerika Serikat dan dari Uni Eropa yang tembus sampai 1000 hukuman, kata Rusia apa? Kalau mau pergi dari negara kita silahkan pergi. Kalau mau tidak investasi lagi di Indonesia, di Rusia silahkan. Bahwa Vladimir Putin tidak boleh berkunjung ke Amerika Serikat dan sebagainya, gak penting juga. Karena kami bahkan lebih kuat ketika tidak ada kalian di sini. Nah itu mindset negara besar ya. Nah makanya
Untuk Nih, bagaimana dengan Indonesia yang negara berkembang yang gimana ya? juga justru gini, untuk menjadi besar mindset kita besar dulu. Nah iya, tapi itu Kan segala sesuatu kesadaran dimulai itu dari nggak ada pikiran. nih. Kan ini kan negara nih. Iya, makanya Mestinya kesadarannya menghadapkan dibesarkan itu. dulu. Makanya kan kita tahu mereka negara besar, kita belum. Kenapa mereka besar? Mindsetnya besar. Gak ada satu negara besar itu dimulai dari sumber dayanya yang besar, itu gak ada. Nggak ada. Gak ada negara besar yang muncul besar itu gara-gara wilayahnya yang besar, itu gak ada. Negara besar muncul gara-gara mindset yang besar. Dan karena itu sebagai kita negara berkembang, mindset kita besarkan dulu untuk menjadi Ini negara besar. kita jangan-jangan terninabobokan nih. Luas wilayahnya, apa aja tumbuh subur, kemudian kekayaan alam, Betul. santai gitu. Betul. Mau diinikan ke negara mana aja, sok we gitu, Iya. di murah ge. Karena naon. Dalam teori historis memang seperti itu. Jadi sebuah negara Jadi kita Indonesia ini kira-kira nggak bisa besar dong kalau Bisa. begitu terus. bisa, yaitu tinggal mindsetnya aja yang dirubah. Jadi sederhananya ginilah, sederhananya gini. Saya menjadi orang miskin, miskin sekali. Bisa nggak dalam waktu 1 tahun saya menjadi kaya raya? Sangat bisa. Caranya misalkan gini, saya miskin, nggak punya rumah, nggak punya keluarga, nggak punya apa, nggak punya skill, nggak punya keahlian. Saya nggak punya apa-apa. Bisa nggak dalam waktu 1 tahun ke depan saya menjadi kaya raya? Kalau misalkan mindsetnya adalah mindset yang benar, misalkan ya, saya nggak punya pilihan apapun sehingga saya harus mengemis. Mengemis di Jakarta itu bisa dapat 300.000, 400.000 per hari. Per hari. Itu artinya bisa sampai 15 juta sebulan, 5 juta sampai 15 juta sebulan. Dari 15 juta sebulan itu, saya akan mengalokasikan makan hanya 2 juta rupiah, sisanya untuk menabung. Dalam waktu 1 tahun, saya punya uang 120 juta. Dari 120 juta itu, nah sepanjang itu, saya belajar bikin bakso, saya belajar bikin batagor, saya belajar bikin cilok, dan setelah 1 tahun saya misalkan bikin gerobak dan sebagainya. Tentu saja di situ tantangannya besar, jatuh bangun dan sebagainya. Tapi bisakah orang yang tidak memiliki apa-apa tiba-tiba menjadi memiliki sesuatu? Bisa, kalau mindsetnya besar. Tapi faktanya, nah ini fakta. Tadi kan mindset, ini faktanya. Saya bertemu lebih dari 10 tukang bakso yang dari 20 tahun yang lalu sampai sekarang masih jadi tukang bakso. Di tempat yang sama, dengan pelanggan yang sama, dengan resep yang sama. Kenapa dia tidak bisa menjadi orang yang lebih kaya? Karena dia mindsetnya mentok. Nah, padahal dia kesempatannya sama dengan tukang bakso yang lain. Atau mungkin dia nggak mau mengembangkan diri. Ya, nah tepat di situ. Makanya mari kita mindsetnya kembangkan dulu untuk menjadi besar, menjadi kuat. Teori konspirasi meninabobokan kita karena apa? Karena setelah kita kalah, kita sakit. Kita melihat peradaban Islam jatuh, itu sakit sekali, sakit luar biasa. Bagaimana cara menenangkannya? Kita bangkit, atau cara yang paling praktis, salahin pihak lain. Kalau udah salahin pihak lain, kita reda. Kenapa kaum muslimin hancur seperti ini? Tapi nggak berubah. Tapi nggak berubah. Dan akhirnya apa? Beberapa penelitian menyebutkan bahwa teori konspirasi itu dipercaya sebagian besarnya oleh kalangan menengah ke bawah. Ya, menarik nih Guru Gembul. Sampai ada yang menyalahkan kejatuhan Islam di Granada itu gara-gara karena musik. Artinya jauh banget nih. Ini peradaban kok bisa jatuh gara-gara cuma musik. Bukan. Iya, iya, itu kan ada yang model begitu tuh. Sehingga sampai sekarang pokoknya musik haram. Bahkan di negara yang mengharamkan musik nggak maju-maju juga, kan begitu. Iya. Kan? Artinya bukan sesimpel itu gitu. Enggak. Nah, itu pada akhirnya teori konspirasi itu ngebentuk apa? Pola pikir yang, saya mohon maaf ya, yang picik, yang searah, bahwa kalau saya stres, saya tertekan, apa yang harus saya lakukan? Hal pertama yang harus dilakukan adalah perbaiki sholatnya. Nah, itu kan sepihak sebenarnya. Ya, itu kan untuk maju itu kan butuh banyak faktor. Iya, bukan cuma sholat. Cukup ini saja. Kalau mau Indonesia makmur, tidak ada koruptor, cukup hukum mati untuk koruptor. Nggak bisa sesederhana itu tuh, nggak bisa. Jangan pernah berusaha untuk memsimplifikasi masalah. Nah, kadang-kadang menjawab masalah dunia dengan jawaban akhirat. Nah, ya itu. Nah itu, secara simpel. Apple to heaven, iya kan? Betul. Nah ini yang saya kemudian teringat begini. Saya teringat guru saya, beliau ini sekarang presiden asosiasi atau Persatuan Ulama Dunia.
ya, berpusat di Doha, Qatar. Dia nulis buku tentang Kafatul Al-Fiqhul Mizan. Jadi Allah ini sudah menetapkan ada timbangan, ya. Timbangan itu mengatur urusan dunia dan akhirat. Kadang-kadang kita fokus maqasid syariat itu hanya untuk ibadah aja. Tapi untuk dunia, untuk maslahat dunia ini kita nggak pakai fiqhul mizan ini. Inilah yang menyebabkan kenapa mindset tadi supaya umat Islam ini berkembang, mau maju, bisa maju, itu nggak bisa melulu dengan jawaban hanya ibadah. Tapi juga dengan apa? Kedisiplinan, kerja keras, itu kan harus dibangun tuh mindsetnya. Sama kayak Jepang. Jepang kan awal hancur, ya kan? Korea dulu kan tahun 60-an juga sama lah dengan Indonesia, bahkan mungkin di bawah kita gitu ya. Tapi kenapa sekarang bisa lebih maju? Artinya kan ada lompatan yang bisa mereka lakukan gitu. Tapi saya mohon maaf dengan segala hormat, saya kurang setuju sebenarnya dengan kitab tadi itu. Dan Pak Ustadznya, saya mohon maaf ya. Karena gini nih, di dalam Islam dikatakan bahwa kita itu sekarang tidak seimbang antara dunia dan akhiratnya, begitu. Dalam pikiran saya itu adalah pernyataan orang sekuler atau orang yang telah di brainwash oleh orang-orang sekuler. Ciri dan karakteristik dari orang sekuler itu adalah memisahkan kehidupan duniawi dengan kehidupan jasmani, dengan kehidupan akhirat. Cirinya kan pemisahan, makanya sekular itu kan pemisahan gitu. Sektoral, sekan gitu ya, pemisah-pisahan kayak gitu. Nah, jadi buku itu sebenarnya untuk menjawab itu. Kita nggak boleh memisahkan. Cuma kadang-kadang dalam praktek kehidupan kita umat Islam, kalangan ulama yang tidak sekuler pun itu begitu, jawaban untuk kemajuan dunia dijawab hanya dengan akhirat. Nah, iya. Gitu kan? Oh iya kalau gitu. Itu yang begitu. Betul. Cuman maksud saya begini, sekarang misalkan ada SDIT, ada SMPIT. Apa yang dibahas di sana? Jadi untuk bisa menyeimbangkan antara dunia dan akhirat, kita ilmu dunianya segini, ilmu akhiratnya segini. Akhirnya sekolahnya jauh lebih panjang, si anak malah jadi stres. Nah, kenapa bisa seperti itu? Padahal dalam Islam itu gak ada ilmu dunia, gak ada ilmu akhirat. Gak ada bidang dunia, gak ada bidang akhirat. Kan kata Ali bin Abi Thalib juga, bahwa hidup saya itu adalah ibadah. Jadi 100% adalah untuk akhirat. Gak ada pemisahan itu. Nah, bagaimana caranya baik di akhirat? Ya kita harus baik di dunia. Jadi hubungannya sebenarnya bukan keseimbangan dua sisi yang berbeda, tetapi kausalitas bahwa kehidupan kita yang baik di dunia akan mendorong kita mencapai kebahagiaan yang di akhirat. Contohnya misalkan di dalam Al-Quran itu dijelaskan para pendusta agama itu adalah orang yang menyingsingkan hak-hak orang yatim dan fakir miskin. Nah, artinya apa? Kita harus belajar ilmu ekonomi dan manajemen untuk bisa menciptakan sebuah sistem yang bisa mengayomi fakir miskin itu. Nah, jadi belajar ilmu ekonomi dan manajemen itu bukan ilmu duniawi, itu akhirat. Karena untuk menentukan akhirat dan dunia itu sebenarnya sepenuhnya itu adalah masalah hati, masalah niat. Jadi kalau misalkan saya belajar matematika dan matematika itu saya gunakan untuk perkembangan kaum muslimin, perkembangan bangsa dan negara, perkembangan agar setiap orang di sini menjadi lebih cerdas, menjadi lebih dekat kepada Allah dan sebagainya, pelajaran matematika itu adalah ilmu akhirat. Tetapi kalau misalkan kita sebutkan bahwa ilmu hadis itu agar kita bisa masuk ke Depak dengan mudah, agar kita bisa bikin sekolah tahfidz yang menguntungkan diri kita dan sebagainya, maka itu adalah ilmu dunia. Walaupun itu ilmu hafiz, makanya makanya dalam Ihya Ulumuddin itu kan disebutkan bahwa semuanya itu adalah ilmu dunia. Makanya namanya Ihya Ulumuddin itu membangkitkan ilmu-ilmu agama. Ilmu agama yang dimaksud itu adalah spiritualisme, kedekatan kita kepada Tuhan, baik hati, kita tidak sombong, kita bermanfaat buat masyarakat, dan itu menggunakan ilmu-ilmu yang ada dan apapun itu. Makanya apakah Abu Hanifah itu imam fikih? Kata Imam Al-Ghazali ditanya. Oh bukan, iya dia memang ilmu fikih, tetapi ilmu yang sebenarnya dia miliki, ilmu agama itu adalah bahwa dia begitu zuhudnya, begitu tidak pedulinya sama dunia, betapa dia sangat ingin bermanfaat dengan ilmunya, maka dia disebut sebagai imam besar, ulama besar. Nah jadi pendekatannya itu adalah yang seperti itu, tidak ada pemisahan. Nah, kaum muslimin sekarang tidak maju itu gara-gara apa? Saya mohon maaf ya, misalkan ketika terjadi sebuah perang, maka orang-orang yang boleh ikutan berperang di situ syaratnya adalah harus hafiz Quran dulu. Ada di negara tertentu kan? Jadi kalau mau gabung pada perlawanan harus hafiz Quran dulu. Di zaman Nabi justru yang hafiz Quran tidak dianjurkan ikut perang. Karena kalau misalkan beliau meninggal itu
dampaknya tidak baik gitu. Makanya sisanya Enggak, di zaman Nabi, bentar saya koreksi sedikit. Di zaman Nabi justru salah satu syarat dia masuk, sebenarnya bukan syarat untuk ikut perang ya, tapi untuk masuk menjadi anggota pasukan elit. Pasukan elit itu Katibah Khassah, itu di zaman Rasulullah itu beliau menyeleksi yang hafal surat Al-Baqarah dan Ali Imran, dia masuk pasukan elitnya. Itu. Ya memang secara umum yang lain yang walaupun nggak hafal Quran bisa, tapi masuk pasukan yang standar. Nah, sama yang diterapkan di Gaza itu. Khalid bin Walid itu hafal Quran nggak? Pasti ada hafalannya. Ada hafalannya, tapi beliau tidak hafal. Tidak hafal Quran. Nah makanya. Ibnu Mas'ud itu hafiz Quran atau tidak? Dia bagian dari pasukan elit, ya. Masuk nih. Tapi yang umum juga ada, yang tidak ada syarat hafalan. Iya, memang tidak ada syarat. Jadi Abu Ubaidah itu hafal Quran nggak? Iya, hafiz Quran. Tapi panglima-panglima itu. Enggak, sebenarnya justru yang panglima-panglimanya tidak. Jadi misalkan yang Ibnu Mas'ud itu hafal Quran, tapi beliau boleh perang, boleh juga tidak. Ya. Karena memang. Tapi rata-rata Ibnu Mas'ud ikut dalam setiap peperangan. Dia ikut, tapi gak diperankan di posisi bukan atas. Posisi tidak harus. Jadi, tidak harus dia pemimpin, tidak. Bukan, jadi sebenarnya tidak ada istilah elit dalam hal itu gitu. Jadi ya ini pandangan saya, silakan dikoreksi misalkan, kan banyak juga biasanya yang mereaksi. Tapi justru ketika ada 70 dari kaum muslimin yang meninggal dunia dalam perang itu kan sebenarnya menjadi kehilangan besar dan kaum muslim akhirnya bereaksinya itu adalah dengan mengumpulkan mushaf. Karena memang di ayat yang sebelumnya itu kalau misalkan ada orang-orang yang ini, tinggalkan mereka untuk menuntut ilmu dan jadi sisakan, jangan semuanya dimajukan ke depan gitu. Karena apa? Karena kaum muslimin, salah satu yang sekarang hilang dalam tradisi kaum muslimin itu adalah amal jama'i. Jadi ayatnya kan falaula nafara itu. Ya, jadi nggak semuanya. Betul. Harus ada yang tinggal tafaqquh fid-din. Iya, betul. Nah, jadi amal jama'i itu ini kemudian diingatkan kembali oleh Syekh Hasan Al-Banna yang di Mesir itu. Pasti Ustadz tahu. Jadi amal jama'i itu jadi ketika gerakan Ikhwanul Muslimin itu di zaman Hasan Al-Banna itu dibredel, pemerintahnya galau sendiri karena yang dibredel ternyata dokter, ternyata adalah insinyur. Jadi lumpuh akhirnya Mesir ketika dibredel itu, ketika ditangkapin semua, ya udah dilepas-lepasin aja terpaksa. Karena apa? Karena kelompok Ikhwan itu ada yang berprofesinya sebagai dokter, sebagai profesor, sebagai akademisi, bahkan sebagai tukang parkir gak ada di sana, tukang warung kopi gitu, itu juga ada. Karena apa? Amal jama'i. Jadi misal Ustadz jagonya di bidang apa, berkontribusinya di bidang apa, ya udah habisin di situ. Saya nggak apa-apalah, saya kurang kuat misalkan ilmu bisnisnya, tapi Ustadz yang ini jago ilmu bisnisnya, ya udah nanti kita bisa bekerja sama. Betul. Tapi ini fokus ke sini, ini fokus ke sini. Nah, kaum muslimin sekarang itu tidak diarahkan ke arah sana. Ada nggak di antara kaum muslimin yang diarahkan untuk menguasai media, misalkan? Sekarang kita tidak memiliki itu. Jadi di Indonesia misalkan media-media besar dikuasainya bukan oleh orang non-muslim atau oleh orang sekuler. Kita kalah di dunia media. Apakah kita kalah di dunia teknologi? Ya, kita juga harus akui itu. Karena apa? Karena nggak ada amal jama'i. Makanya yang diharapkan itu... Yang diharapkan itu adalah, ayo kita bangkitkan kembali amal jama'i. Nggak usah berantem, nggak usah apa. Saya jago di bidang apa, ya udah kembangkan di situ. Ini jago di bidang apa, itu kembangkan di situ. Jadi akhirnya menjadi sebuah ekosistem, menjadi sebuah kekuatan yang besar karena saling terikat satu sama lain. Nah sekarang saya mohon maaf, sekolah-sekolah Islam semuanya hafiz. Misalkan ya, yang seperti itu. Ya sekarang alhamdulillah memang banyak perbaikan-perbaikan, pembaruan-pembaruan ya karena memang mereka menerima kritik. Tetapi jangan sampai tradisi bahwa ini semuanya diarahkan ke sini, ini semuanya diarahkan ke sini, sehingga tidak ada amal jama'i. Untuk bisa mengembangkan Islam seperti sedia kala adalah, jadi di zaman Nabi ada satu hal yang sering kita abaikan. Misal para sahabat itu gak pernah berubah kecuali imannya. Jadi Umar sebelum dan sesudah masuk Islam itu tetap galak. Khalid sebelum dan sesudahnya itu tetap licik. Dalam tanda kutip ya, itu perangnya itu cerdik gitu. Ya, jadi tidak ada satupun di antara mereka itu yang berubah. Karena apa? Yaitu adalah amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Otaknya, bakatnya, minatnya, potensinya diarahkan ke sana. Ketika Nabi datang,
ganti jadi Islam akidahnya, setelah itu kamu pertahankan karakteristik kamu yang seperti sebelumnya. Apakah Umar yang galak itu positif atau negatif? Terbukti galak itu tidak positif atau negatif, tetapi tergantung pada banyak variabel yang lain. Ternyata Umar bisa jadi dengan kegalakannya, dengan karakter yang seperti itu, ternyata bisa menjadi salah satu khalifah terbaik yang pernah dimiliki oleh kaum muslimin. Atau misalkan kita ketemu lagi sama Umar bin Abdul Aziz gitu, yang dianggap sebagai keturunan dari Umar bin Khattab. Beliau itu kan agak cengeng gitu, agak waktu sebelum jadi khalifah juga manja, cengeng gitu. Setelah jadi khalifah juga dikit-dikit nangis, dikit-dikit nangis. Ya tidak berubah, tidak ada yang dirubah. Jadi setiap orang bergerak dengan potensinya masing-masing, kemudian menempati posnya masing-masing, kemudian setelah itu bergerak bersama-sama, majulah Islam. Imanlah itu yang menjadi pemandu mereka. Ya, oke, menarik nih. Jadi awalnya tadi bicara tentang jaringan Zionis dan konspirasi jadi kemana-mana nih. Nah, tapi nanti sekarang banyak yang Zionis kembali ke sini. Zionisme itu kan jadi menggurita, kemudian dia menguasai panggung dunia ini kan juga gara-gara ada latar belakangnya. Betul. Ada Perang Dunia I, Inggris menang perang, mengizinkan Yahudi untuk kumpul di Palestina. Ada janji Balfour. Kemudian perang dilanjutkan dengan Perang Dunia Kedua. Jerman kan yang memicu perang, kemudian dia dengan Hitler Mussolini bergabung, ya memukul mundur dan kemudian disambut lagi di Asia Pasifik antara Jepang dengan Amerika. Jadi ada dua poros nih, ada dua wilayah yang menghadapi. Nah, Zionis itulah yang kemudian muncul. Ya, sampai sekarang. Nah, kita rasakan kan setelah adanya PBB, ya Perang Dunia I, Kedua itu kan kita lihat sistem internasional ini kan tidak adil. Tidak adil, betul. Iya, tidak adil, tidak berimbang. Ya semua ditentukan oleh 5 negara Dewan Keamanan PBB itu dan bisa diveto. Kalau satu negara memveto, maka keputusan itu teranulir semua, batal. Betul. Iya. Nah, kalau kita pengen adil nih. Ya, konspirasi apa kira-kira? Apakah kita harus ada Perang Dunia Ketiga dulu, baru bisa menciptakan tatanan berubah, geopolitik internasional berubah, kita kocok ulang lagi setelah Perang Dunia Ketiga, sehingga baru kita bisa menciptakan yang sebenarnya Perang Dunia Ketiga itu tidak relevan dan orang-orang di seluruh dunia juga berpikir bahwa itu adalah sesuatu yang tidak relevan. Jadi misalkan Kenapa di tahun 45 Indonesia bisa merdeka? Karena perjuangan kita. Oke, itu benar, tetapi ada fakta yang lain. Kenapa negara-negara terjajah yang lainnya pada umumnya memang merdeka dari tahun 45 sampai tahun 60? Rata-rata semuanya merdeka di tahun itu. Karena pada waktu itu terjadi perubahan sikap negara-negara barat dari kolonialisme berubah menjadi neo-kolonialisme. Dari imperialisme berubah menjadi neo-imperialisme. Maksudnya neo-imperialisme itu apa? Kalau misalkan saya menjajah sebuah bangsa, maka saya mendapatkan harta kekayaan yang banyak, mendapatkan wilayah dan kekuasaan yang banyak. Tapi tentara saya banyak yang mati, sumber daya alam saya juga habis. Sumber daya tentara saya juga habis untuk bisa menguasai sebuah wilayah. Untuk bisa menguasai Indonesia yang seluas ini, okelah Belanda itu dapat sekitar 600-700 triliunan per tahun. Tetapi berapa banyak tentara mereka yang harus mati di sini? Berapa banyak anggaran yang digunakan untuk membiayai perang dan sebagainya? Nah, daripada itu, kata negara-negara barat, kita hentikan dulu perang, lepasin mereka dari penjajahan itu. Dekolonisasi. Tapi, lepasin. Tapi mereka kemudian jajah melalui hal yang lain. Yaitu apa? Yaitu ciptakan kesenjangan teknologi antara negara-negara itu dengan kita. Kalau misalkan sudah senjang, kita butuh sama mereka. Kan kita Indonesia itu dijajah. Mau definisinya kayak gimana pun Indonesia itu sekarang dijajah. Ya kecuali definisi formal sih. Tapi kita tuh sebenarnya terjajah. Misalkan kalau kita mau keluar ke sana ke sini ekspor impor itu harus pakai duit dolar. Kenapa harus pakai duit dolar? Kan Indonesia inflasi mata uangnya terus-terusan menyusut itu gara-gara kita pakai dolar. Ya tapi gak apa-apa, gimana lagi kan kita dikontrol. Nah, kenapa kita harus pakai dolar? Padahal itu kenapa nggak pakai emas komoditi yang diterima seluruh dunia? Kenapa nggak pakai emas atau yang disepakati oleh orang di seluruh dunia?
Ya nggak berani. Kenapa? Karena kita kebutuhan ketergantungan pada Amerika Serikat. Teknologinya dari sana. Ya. Ya. Singapura berkali-kali ngacangin kita. Kenapa kita nggak lawan Singapura? Padahal seluruh penduduk Indonesia kalau pipis di sana tenggelam langsung. Kenapa? Karena kita ketergantungan pada Singapura. Minyak-minyak kita diolahnya di sana. Apa-apanya juga mereka penghutang terbesar untuk negara kita. Nah, karena kita ketergantungan pada mereka, maka kita nggak bisa melawan sama mereka. Bahkan negara sekecil Singapura pun bisa meminjamkan uang setengah dari total utang kita itu, utangnya ke Singapura lebih besar dari itu. Separah itu, kenapa? Karena ada kesenjangan. Nah, makanya untuk itu balik lagi, kikis kesenjangan itu. Kenapa misalkan Cina berani sekarang mengatakan saya gak akan jual beli pakai dolar, saya mau bikin mata uang sendiri, bekerja sama dengan negara-negara BRIC yang lain. Misalkan dengan Rusia, dengan India, dengan itu, yuk kita bikin mata uang sendiri, kita dedolarisasi. Tapi ujung-ujungnya kalau misalnya ada kebijakan afirmatif ya, yang radikal seperti itu, bukankah nanti bisa juga terjadi perang? Ya kita dibom. Ya, terjadi perang dunia. Ya, seperti halnya perang dunia kedua. Misalnya nih, Rusia tadi kan kata antum dia menolak dan mau bikin perang dagang. Cina juga seperti itu. Kalau negara lain mau ngikut Cina dan Rusia, bisa jadi juga Amerika dan sekutunya juga lama-lama kesel juga dong. Ya udah kita perang aja deh. Nah, perang fisik gitu. Perang itu terjadi gara-gara kesenjangan. Jadi rumusnya gini nih. Ini dalam sebuah ruangan kotak seperti ini. Oke? Kemudian saya ceritanya mau disuruh perang, bunuh-bunuhan, maaf ya, sama Akang itu tuh. Berani nggak saya? Secara fisik sih gedean saya nih kayaknya ini. Lebih gendut saya nih. Jadi kalau saya tindih dia kalah misalnya. Saya berani ngelawan karena saya melihat ada kesenjangan. Tapi kalau masing-masing dikasih samurai, saya dikasih samurai, dia dikasih samurai. Ayo perang. Aduh. Saya mikir. Nah, yang terjadi di dunia sekarang itu stelemet. Seperti itu. Jadi istilah sosiologisnya itu adalah stelemet. Stelemet itu adalah kondisi kita gagal perang gara-gara menganggap lawan kita punya potensi besar untuk mengalahkan kita dan membunuh kita. Karena apa? Rusia punya nuklir 6.000 biji, Amerika punya nuklir 6.000 biji juga, 5.000-an lebih lah. Nah, kalau misalkan mereka berperang, itu spekulasinya terlalu besar untuk memilih siapa yang hancur. Makanya Amerika Serikat dan Rusia sekarang resmi berperang, tapi di palagan Ukraina. Jadi Ukraina hanya dijadikan sebagai basis tempat. Makanya itu perangnya berkepanjangan karena bukan Rusia lawan Ukraina, tapi Rusia lawan Amerika Serikat di lokasinya itu di Ukraina, kan begitu. Nah, karena apa? Yaitu stelemet itu mentok. Jadi apakah nanti akan terjadi perang dunia ketiga misalkan? Tidak. Karena kalau misalkan yang tadi itu terjadi perang dua ini, nah kemudian dua-duanya stelemet, wah dua-duanya kuat nih. Mereka akan memilih satu lokasi tempat mereka berperang, perang proksi, dan melokalisasi perang tidak melebar kemana-mana. Kan gitu. Jadi seperti misalkan di Israel, kenapa dari dulu gak beres-beres perangnya? Dan nggak selesai-selesai karena dilokalisasi. Ketika itu perang terjadi, Arab Saudi diem, gitu kan, Mesir diem, semuanya diem karena perangnya sengaja dilokalisasi. Kalau lokalisasi itu tembus, barulah itu mungkin berpotensi terjadi perang. Jadi pertanyaan juga kan, kok Hamas bisa kuat begitu nih? Iya. Ini senjata dari mana nih? Iya. Kan spekulasi juga. Iya betul. Kan nggak bisa jadi dari Rusia, bisa jadi dari Cina, jadi dan memang dari Rusia. Iya. Artinya jelas ya di situ. Jelas. Tapi Amerika tahu itu, tapi pura-pura gak tahu. Sebab kalau misalkan mereka mengatakan bahwa ini Rusia, lalu Rusia marah, mereka tegang-tegangan, kemudian bikin proksi baru dan sebagainya, itu repot. Misalkan sekarang, ketika Rusia menyerang Ukraina, kemudian berkelanjutan, maka ini sebenarnya juga kan menghambat perang baru di Taiwan. Jadi kalau misalkan Rusia bisa mencaplok Ukraina dengan sangat mudah, maka Cina nggak akan berani ngapa-ngapain Taiwan. Tapi kalau misalkan sangat mudah, maka Cina pasti mengapa-apain Taiwan langsung. Tapi karena ini berkelanjutan, wah berarti Amerika Serikat terlibat di sini. Cina sampai sekarang belum berani nyaplok Taiwan, walaupun mereka memiliki kemampuan untuk itu. Nah jadi perang dunia 3 berpotensi tetapi tidak relevan karena satu, mereka harus nyari kesenjangan. Kalau sudah Amerika Serikat berpikir bahwa wah Amerika lebih bagus nih daripada Rusia misalkan gitu ya, maka mereka akan nyerang. Tapi kalau enggak,
seimbang, waduh, gawat. Misalkan kita dulu waktu Perang Dunia Kedua, apakah seimbang? Mereka tidak seimbang. Nggak seimbang? Nggak seimbang. Jadi misalkan waktu Perang Dunia I. Waktu Perang Dunia I itu, Inggris, Prancis, Rusia. Ya, Inggris, Prancis, Rusia ngelawan Jerman Triple sama Alliance. Ottoman. Ottoman sebenarnya belakangan. Dengan ini Austria ya. Itu sebenarnya kan adalah perang negara-negara yang sudah solid melawan negara-negara yang baru akan solid. Negara yang sudah menjajah seluruh dunia, Inggris, Prancis, Rusia itu seluruh dunia dijajah. Afrika itu ya habis sama jajahan, Asia habis sama jajahan dan sebagainya semua. Ngelawan negara yang baru mau menjajah. Jerman baru mau menjajah, Italia baru mau menjajah, Jepang baru mau menjajah. Austria baru mau menjajah. Nah, jadi di situ terjadi perang karena apa? Karena pihak Inggris, Prancis, dan Rusia melihat ada kesenjangan itu. Ini negara kontak baru muncul nih. Habisin. Perang Dunia Kedua itu juga adalah perang yang sangat tidak seimbang. Jadi inisiasinya sebenarnya dimulainya dari Hitler. Hitler melihat bahwa negara-negara di sekitarnya itu bakal menghancurkan dia kalau dia tidak nyerang duluan. Maka yang dia butuhkan, dia pikirkan itu adalah bagaimana menciptakan lahan untuk industri-industrinya di kawasan timur dan sekaligus sumber dayanya yang ada di situ. Nah, jadi Hitler tuh cuma mau nyerang situ aja, cuman karena wilayah situ itu ada kontrak dengan Inggris, Prancis. Nah, makanya serang aja itu dulu, nanti kalau Inggris, Prancis marah-marah, baru serang balik. Itu sudah ada skemanya. Tapi itu juga dimulai dari kesenjangan. Jadi perang itu tidak akan, apalagi berskala dunia gitu, nggak akan ada yang berani memulai. Jadi sekarang nggak ada kesenjangan? Nggak ada. Sama-sama kuat nih? Sama-sama kuat. Coba misalkan Amerika Serikat sekarang yang terkuat di dunia gitu. Ya tapi kan sekarang ada Cina, ada Rusia yang marah-marahin Amerika Serikat, itu dalam kondisi yang seimbang sekarang. Jadi kata Cina sekarang, tungguin aja 10 tahun dari sekarang. Tungguin 10 tahun dari sekarang karena ekonomi saya akan menyalip Amerika Serikat rencananya atau kemungkinannya tahun 2035. Kalau pertumbuhan ekonomi Cina masih bertahan seperti sekarang. Nah, itu kan bisa aja nanti bergeser truk mundur gitu. Si negara-negara baratnya, si Amerika Serikatnya mundur kayak gitu. Tanpa harus ada perang yang kayak gimana. Kemarin kita hampir buka proksi baru. Iran lawan Israel. Matiin aja presidennya. Nggak jadi deh. Kan nggak usah ada perang-perang yang kayak gimana, mendingan matiin aja tuh presidennya tuh, hilang gitu. Gampang ya matiin presiden. kayak matiin remote AC. Iya, sederhananya gini lah. Google Map aja itu bisa detail sampai rumah ini kelihatan kan? Itu yang dijual secara gratis. Coba yang nggak dijual secara gratis dan hanya dimiliki oleh Intel Amerika Serikat gitu. Ya jauh lebih canggih daripada itu. Jadi kita misalkan jalan-jalan, ternyata kita dilihatin sama orang, ya bisa aja. Kita nggak bisa mengabaikan kemungkinan itu. Gitu. Misalkan kemarin Indonesia dihack. Iya. Sekarang kalau kita mau membuat tatanan dunia yang adil, ya sementara sekarang ini berimbang, kira-kira bisa nggak menghadirkan tatanan dunia yang adil, terutama untuk Palestina dan untuk dunia Islam? Nggak bisa. Caranya gimana? Gini nih, rumusan nomor 1 itu adalah keadilan hanya dituntut oleh pihak yang kalah. Selama kita menuntut keadilan, berarti kita kalah. Kita kalah. Emang kalau misalkan kita menang, kita nuntut keadilan? Nggak ada dong. Pengen ngambil semua. Berarti gimana caranya nih? Jadi yang tatanan dunia yang adil, yang dalam tanda kutip adil yang bisa diraih oleh manusia itu adalah ketika para pemenang itu berbaik hati. Itu disebutnya adil. Itu disebutnya baik gitu. Jadi misalkan gini, kalau seandainya Amerika Serikat dan Rusia dan negara-negara paling besar itu memberikan kesejahteraan, kemakmuran kepada seluruh manusia, maka tidak akan ada yang berupaya untuk mendongkel mereka. Satu-satunya masalah itu adalah bahwa mereka tidak seperti itu, bahwa mereka jahat, mereka menggunakan otoritas kekuasaannya untuk menghakimi negara-negara lain, menyerang negara-negara lain, intervensi pada negara-negara lain, dan menghentikan pertumbuhan negara-negara lain. Nah, karena itu kita menuntut.
Nah, makanya jangan tuntut keadilan, tuntut gimana caranya agar kita sangat-sangat kuat sehingga Amerika Serikat lah yang minta keadilan sama kita. Kan gitu. Jadi demi Allah, kaum muslimin tidak bisa dikalahkan sama orang luar. Jadi kalau kita sekarang kalah, satu-satunya pihak yang harus kita salahkan adalah diri kita sendiri. Kan janji Allah kita kan nggak bisa dikalahkan kan? Jadi kalau misalkan sekarang kita menemukan fakta bahwa kita kalah, jangan salahin orang lain, salahin Amerika Serikat dan sebagainya. Kita nggak bisa nyalahin setan atas kekalahan kita gitu. Anggaplah Amerika Serikat itu adalah big evil gitu. Ya udah. Nah, tapi ya udah kita bangun diri kita sendiri sampai merekalah yang mohon-mohon keadilan pada kita. Berarti kan harus ada yang dikalahkan. Ya, si Amerika Serikat itu kita kalahkan. Iya. Tapi bukan menuntut agar kamu melemahlah Amerika Serikat, please melemah kekuatan. Ya nggak mungkin. Kitalah yang kuatkan diri. Gitu. Kitalah yang kuatkan diri untuk menjadi lebih besar. Dalam sejarah peradaban dunia, kan ketika umat Islam ini memimpin peradaban dunia, itu kan tercipta keadilan. Rahmatan lil alamin itu terasa. Ya, bagi non-muslim juga terasa. Kemudian tidak ada eksploitasi, ya. Ketika misalnya belum ada nih era kolonialisme, imperialisme Eropa di dunia Islam, kan dunia Islam sejahtera loh. Betul. Ya kan, penghasil rempah-rempah, penghasil ini, penghasil itu, hidupnya nikmat, nyaman gitu kan, bisa bebas kemana aja. Dan ada misalnya negara Ottoman misalnya, Ottoman itu kan negara super ya, negara superpower lah di masa itu, yang melindungi dunia Islam ini. Nah, untuk bisa jadi seperti itu, berarti kan tahapannya umat Islam ini kembali berat banget nih. Supaya jadi adidaya. Enggak, saya pernah bikin di sebuah video, sebenarnya secara teoritis mudah untuk jadi negara maju. Cuman prakteknya susah. Karena apa? Karena kita tidak mau. Bagaimana caranya untuk bisa menjadi negara maju? Di Indonesia misalkan ya, ini konteksnya bukan Islam tapi konteksnya Indonesia. Gimana caranya agar Indonesia menjadi negara maju? Kita memiliki seluruh potensi untuk bisa disebut sebagai negara maju atau potensi negara maju. Bahkan BBC kemarin melaporkan bahwa di tahun 2050 berpotensi besar Indonesia menjadi salah satu negara adidaya. Superpower dia sebutnya. Kemungkinannya Indonesia menjadi negara superpower. Karena apa? Seluruh potensi kemajuan ada di sini. Ada. Satu-satunya masalah itu apa? Kita nggak jujur. Itu. Nggak jujur. Bicara nggak jujur, sekarang saya mau kaitin dengan ini judi online ini dari kemarin ribut ya kan, ditangkep-tangkepin tapi nggak jelas juga gitu kan mau kemana gitu. Nah akhirnya kemarin ada yang nyebut nama seseorang, kalau mau ini selesai tangkap aja nih orang kan. Iya. Nah ini siapa dalangnya nih? Ya itulah ketidakjujuran. Gini nih, kenapa ini bantah pernyataan saya kalau bisa. Judi online di Indonesia itu ada karena banyak polisi yang nggak jujur. Benar nggak sih? Banyak pejabat yang nggak jujur, sehingga mereka jadi backingnya. Atau banyak pejabat di Indonesia yang nggak jujur, sehingga mereka memasukkan orang-orang yang bertugas untuk ngurusin judi online adalah orang dalam yang tidak memiliki kompetensi untuk menyelesaikan masalah. Coba kalau semuanya jujur, selesai. Nah kayak gitulah contohnya ya. Jadi misalkan tadi disebut ada satu orang, ada beberapa orang, misalkan ada seorang pengusaha kaya raya di Indonesia yang dulu menjual perusahaannya dan dia dapat untung besar perusahaannya kepada Amerika Serikat, kemudian dia tiba-tiba beralih menjadi pebisnis judi di luar negeri, dan kekayaannya bertambah besar dari situ. Nah, bisakah kita kaitkan dengan dia? Ya bisa. Jadi tangkap orang itu, bisa, dan mungkin itu setengah dari judi online di Indonesia itu bisa habis kalau misalkan satu orang itu kena. Ya tapi masalahnya siapa yang cukup jujur untuk berani menangkapnya? Ya balik lagi jujur itu kan? Iya balik lagi ke kejujuran itu. Gitu. Jadi judi online itu ada beberapa praktisi teknologi informatika yang bisa menjelaskan skemanya, gimana cara menghentikan judi itu. Ada beberapa yang bisa diblok, ada yang beberapa bisa diinikan dan sebagainya, itu sebenarnya bisa. Cuman masalahnya, kan itu pemasukan haram buat beberapa oknum pejabat dan perwira dan seterusnya yang akhirnya kemarin-kemarin juga kita ketahui gitu. Karena nggak mungkin
dengan gaji yang ada itu sampai pensiun bisa hidup enak, bahkan bisa punya aset ya yang bisa diwariskan turun temurun gitu kan. Nah dengan cara begini enak gitu. Jadi kong kali kong gitu ya. Iya kan kemarin juga ada beberapa, misalkan kemarin ada sebuah selentingan bahwa misalkan Pak Ferdi Sambo, kita sebut namanya karena memang sudah ingkrah gitu ya. Kemarin lalu itu ada Pak Ferdi Sambo yang katanya Satgasus yang ngebunuh ajudannya. Nah, pengadilan bertanya-tanya, berkutat pada pembunuhan itu. Gak ada satupun yang bertanya soal kenapa dia harus melakukan pembunuhan motifnya. Gak ada satupun yang ngebahas itu. Dan ketika pengadilan sudah selesai pun gak bahas itu. Nah, jangan-jangan akhirnya kan muncul spekulasi-spekulasi, jangan-jangan itu adalah backingnya judi online, misalkan seperti itu. Kan sangat terbuka potensi kemungkinan untuk itu, karena nggak mungkin judi online di Indonesia bisa bertahan kalau nggak ada yang megangnya gitu. Iya. Kalau Bapak punya rumah kontrakan di situ, kemudian nggak ada orang yang jaga di situ, masa tetap setornya rutin kan? Enggak. Pasti ada yang jaga di situ, Pak. Iya. Iya, menarik ini. Jadi, nah terakhir fenomena sosial di masyarakat kita di Indonesia ini. Contoh misalnya, kenapa kok film-film horor itu diminati sekarang? Kemudian hatta yang percintaan, perselingkuhan itu begitu luas jangkauannya gitu ya. Sampai ada orang ya mau bikin film tentang religi itu harus dikaitkan dengan itu. Ya, aneh kan? Ipar adalah maut. Itu hadis Nabi itu. Iya. Tapi kan karena ada iparnya perselingkuhan dengan adik istri atau keluarga istri, baru dia booming gitu. Padahal itu hadis tuh. Orang baru tahu, baru gitu kan. Tapi ketika urusan berkaitan dengan selangkangan, dengan seks, itu baru ngangkat gitu. Nah, kemudian masalah apa lagi? Banyaklah kayak gitu-gitu ya. Film-film kita ini aneh, lucu ini. Itu gak aneh, Pak. Itu gak aneh. Gak aneh. Jadi gini, gimana caranya agar kita bisa membuat sebuah film yang pasti laku, tapi gak usah mengeluarkan effort yang besar. Ya udah bikin film horor. Kalau misalkan bikin film drama, kita butuh aktor mahal yang bisa nangis, bisa ketawa, bisa menjiwai dengan kuat. Kalau kita butuh film action, kita butuh para pendekar yang benar-benar tahan banting, yang koreografinya bagus, dan itu mahal. Kalau kita film science fiction, kita butuh efek yang sangat luar biasa. Effortnya besar. Tapi kalau bikin horor, pasti laku, walaupun filmnya murahan, tokohnya murahan, ceritanya murahan, semuanya murahan, harga yang paling murah bisa mendapatkan untung yang luar biasa. Kan kapitalis prinsipnya gitu, Pak. Gitu, ya. Jadi gak heran, Pak, itu, Pak. Gak heran. Jadi itu watak-watak kapitalis, bagaimana caranya mendapatkan untung yang sangat besar dengan effort yang sangat-sangat kecil, yang sangat-sangat sederhana. Ini sama seperti acara-acara religi yang tadi itu. Jadi acara religi itu dulu ya, misalkan ya yang sudah populer di masyarakat kita, misalkan ada acara azab gitu ya, sinetron yang kayak gitu ya. Itu kan sebenarnya melecehkan Islam menurut saya. Dalam perspektif saya ya, kalau misalkan ada yang mau menyanggah ya silahkan saja. Tapi dalam perspektif saya itu kan karena si ustadznya ngelawan hantu, tugasnya itu adalah melawan hantu, pemburu hantu gitu ya, atau misalkan yang bagian astagfirullahaladzim, yang kamera yang kayak gitu, gitu. Itu kan efeknya sangat jelek, ceritanya sangat jelek, semuanya sangat jelek, tetapi keuntungannya itu sangat-sangat besar. Dari iklan itu bisa sampai miliaran untuk sekali ini, padahal biaya syuting dan sebagainya ya mungkin kecil, puluhan juta, tapi bisa menghasilkan miliaran. Itu sangat mudah dengan film yang seperti itu. Yang miris itu, saya baru dapat kabar kemarin, saya juga sambil nanya, ini kenapa film Buya Hamka yang ketiga kok nggak rilis-rilis gitu, nggak keluar-keluar? Usut punya usut, ya. Aduh, miris sekali. Karena yang jilid 1 penontonnya cuma 1,3 juta, yang kedua tahu nggak berapa? Cuma 350.000. Oh. Jadi terpukul banget nih PH-nya. Padahal biayanya besar loh itu. Karena artis top yang dipakai kan.
artis top dan biayanya besar, saya kira mungkin lebih dari 10 atau 20 M itu. Tapi ininya ini banget ya, makanya terpukul gitu. Padahal kurang apa? Sosok Buya Hamka sangat populer, ya kan? Kemudian cara untuk membuat cerita itu setback-nya, kemudian ininya begitu bagus, sinematiknya gitu. Itu nggak ngangkat gitu. Iya, itulah masalahnya di kita itu gitu, Pak. Jadi kalau saya jadi produser, mungkin saya juga akan melakukan hal yang sama gitu. Cari yang, tapi kan misalkan ya di luar sana ada acara-acara televisi atau film yang budgetnya kecil tapi untungnya besar. Ada ya, misalkan Mr. Bean gitu. Mr. Bean kan sebenarnya simple. Mungkin ayat-ayat cinta itu momentumnya pas ya. Iya. Ya, karena ada apa namanya, ada novelnya. Iya. Terkenal dulu novelnya, meledak, lalu kemudian orang pengen tahu. Nah, kan? Laskar Pelangi juga Laskar gitu. Pelangi juga itu begitu. Yang bagus-bagus. Tapi masa-masa gitu kayaknya sekarang udah agak susah nih sekarang mau ngangkat. Ya kemarin Vina meledak juga gara-gara ada kasusnya dulu. Iya. Jadi, nah ini Bapak sebagai alim ulama nih, berarti harus menyampaikan kepada masyarakat untuk menaikkan selera. Iya, naikkan selera ya, jangan sampai selera-selera murahan ya, selera-selera. Aduh, hantu itu sebenarnya gimana ya? Ya dalam Islam tuh nggak digambarkan kayak begitu, gitu kan? Iya. Dan sangat naif gitu, sampai bahkan mengalahkan apa namanya orang ketika dia beriman, ya beramal soleh gitu. Wah, jadi kaget kan? Bikin orang kaget tuh gampang, Pak. Bikin orang kaget tuh gampang. Nah itulah makanya semudah itu bikin film horor tuh. Kan cuman pakai riasan yang jelek, mukanya dijelek-jelekin terus ditakut-takutin pas tampil-tampilin gitu. Dikasih tambah musiknya yang kaget gitu. Udah selesai itu rumusnya gampang. Ditambahin alur cerita dari Jawa Tengah, Jawa Timur, nah udah selesai itu. Iya. Alur ceritanya ini banget gitu. Sederhana banget. Template ya, udah jelas itu. Subhanallah. Iya, terakhir nih. Ini kan ramai juga menyangkut masalah. Saya nggak mau masuk dalam kontroversi soal nasab. Tapi yang mengganggu saya itu adalah ketika kemarin Bang Haji Roma Irama itu mengundang pakar sejarah soal pembelokan sejarah. Ya, seolah-olah jasa kelompok tertentu ini sehingga sampai mengubah misalnya tentang sejarah, pemilihan 17 Agustus sebagai hari kemerdekaan, kemudian lambang negara itu karena jasa orang dari suku kelompok tertentu. Ini gimana kalau menurut Anda sebagai guru? Ya, jangankan sejarah, Pak. Ada bahkan beberapa hadis juga yang diciptakan sendiri, dibuat sendiri. Itu kan hadis dibikin? Iya. Gimana? Ya, misalkan hadis bahwa siapa yang membenci habaib berarti mereka itu adalah anak zina gitu. Kan nggak ada hadisnya itu, Pak. Iya. Ya mereka bikin sendiri. Iya. Ya tapi saya mah nggak hafal soal hadis, silakan aja kalau misalkan menemukan bahwa itu adalah hadis sahih atau hadis asli, ya silakan aja. Cuman banyak di antara misalkan ada aturan-aturan di antara oknum-oknum mereka, nggak semua tentu saja, tapi ada di antara oknum mereka yang bikin peraturan bahwa siapa di antara orang biasa yang menikahi syarifah, maka mereka berdosa sampai mati kecuali mereka mengembalikan keperawanan syarifah itu. Innalillah. Itu ajaran itu mereka mengklaim itu ajaran Islam. Di mana ceritanya ada ajaran Islam seperti itu? Jadi jangankan, saya mohon maaf Pak, jangankan sejarah yang sangat sakral dalam dunia Islam pun banyak di antara mereka yang mengubahnya. Kalau menurut saya sih itu doktrin keterlaluan. Ya keterlaluan lah Pak. Karena siapa? Utsman bin Affan aja menikah dengan dua putri Rasulullah. Iya. Iya kan? Padahal Utsman itu bukan ahlul bait Nabi. Betul. Ya. Umar bin Khattab menikah dengan anaknya Ali bin Abi Thalib. Iya. Ummu Kulsum. Betul. Walaupun jarak usianya beda jauh. Iya. Hanya apa? Karena ingin mendapatkan keberkahan punya hubungan pertalian darah keluarga dengan keluarga Rasulullah SAW. Dan nggak masalah. Dan nggak masalah. Ali menerima. Rasulullah aja menerima. Itu Pak, kalau jadi Bapak menantunya. Kalau lihat di YouTube itu penceramahnya itu sampai berkaca-kaca nangis-nangis. Ya Allah. Bagaimana syarifah-syarifah kita yang keturunan Nabi menikah dengan kok bikin sampai di khutbah Jumat itu saya dengar sendiri kok. Oh gitu. Ya udah. Ada yang khutbah Jumat dan saya hadir di situ. Langsung saya
bereaksi, nggak menerima ini hal seperti itu. Lalu saya sampaikan, kalau ada yang ngomong begitu nggak benar. Nah, jadi saya mohon maaf ya, saya dalam soal nasab ini, saya relatif tidak peduli soal nasab sebenarnya, karena saya sudah tahu bahwa itu tidak benar. Tapi yang membuat saya peduli itu adalah bahwa nasab itu digunakan untuk menciptakan privilege untuk kelompok tertentu agar mereka bisa maka akan mendapatkan kenyamanan, pengistimewaan dan sebagainya. Kemarin ada seorang yang diadili, kemudian didatangkan saksi, kemudian saksi itu diintimidasi. Saya kan keturunan Nabi, kok berani-beraninya kamu bersaksi untuk menjatuhkan saya? Nah, kan dalam hukum Islam nggak seperti itu. Nah, itu equality before law. Iya, privilege itu mereka perjuangkan. Jadi banyak di antara orang-orang yang pedagang-pedagang kecil itu dimatikan karena tidak mendukung kelompok mereka. Nah, saya sekali lagi ya, saya fokus bukan pada orangnya, bukan pada kelompoknya. Saya nggak peduli apakah mereka misalkan dari orang Yahudi yang menyamar atau mereka dari Yaman dan sebagainya. Itu saya nggak ikutan yang seperti itu. Yang saya pikirkan adalah bahwa mereka berani menyatakan hal-hal yang tidak Islami, tetapi dikatakan itu adalah bagian dari Islam atau bagian dari syariah Islam. Nah, makanya saya mohon maaf ini kepada masyarakat semuanya, ya kritislah terhadap hal-hal yang seperti itu. Jadi kalau misalkan kita dalam Islam, ya yang sakral itu Quran, hadis, udah selesai itu. Kalau mau ditambah lebih ya seperti pernyataan para sahabat atau kemudian ijma para ulama, kemudian pendapat-pendapat para imam-imam besar gitu, atau imam-imam imam-imam fikih gitu, atau imam, ya silahkan aja itu. Tetapi kalau misalkan selain itu, misalkan ada cerita bahwa Habib Anu datang ke sini itu memunculkan hujan susu, itu adalah karomahnya. Ada yang karomahnya itu adalah bisa men-scan makam, ini makam dari Wali Anu, ini makam. Nah, itu kan bukan bagian dari Islam. Walaupun Islam mengakui ada orang-orang yang mungkin memiliki kemampuan lebih, itu diakui dalam Islam, tetapi kemampuan lebih itu gak bisa dikonfirmasi oleh pihak lain. Bukan untuk diekspos. Kelebihan itu, karomah itu tidak. Iya, itu mah hadiah aja untuk mereka dan untuk pribadi, konsumsi pribadi. Baik, terima kasih. Sudah berbincang-bincang dengan kami. Saya tahu beliau ini juga akan ada kegiatan lain. Diundur. Demi Bapak. Wah, enggak dong. Mestinya kan bisa kan sampai jam berapa? Iya, tapi itu udah tanggung diundur. Tapi nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Jadi terima kasih banyak ini. Siap. Sudah bisa datang kemari dan bisa kita bersilaturahim. Alhamdulillah luar biasa. Jadi mudah-mudahan ada silaturahim dan keberkahan yang lahir dari apa? Dari wawasan-wawasan yang kita dapat, ya, menambah pengetahuan dan juga semangat motivasi kita untuk untuk bisa terus meningkatkan diri kita di kualitas umat Islam, ya, supaya kita nggak dikacangin terus sama Yahudi, ya kan? Nggak dikacangin terus sama Amerika dan seterusnya. Terima kasih atas kebersamaannya, Kang Guru Gembul. Dan juga teman-teman semua, mudah-mudahan bermanfaat ya konten ini. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahniah, barakallahu fikum untuk guru kita semua, Kiai Haji Fahmi Salim LCMA. Masya Allah, tabarakallah, launching 2 buku Al-Mukarram, buku Wahai Anakku dan Runtuhkan Zionis. Dan selamat tahniah juga untuk peresmian gedung Al-Fahmu Institute, Pusat Dakwah Al-Quran. Pada 26 Sya'ban, hari Kamis, 1445 Hijrah, bertepatan dengan 7 Maret 2024. Saya
adik kelas Ustadz Fahmi Salim di Mesir merasa ikut bahagia, ikut senang. Sekali lagi tahniah, ajmal at-tahani, ungkapan selamat yang terindah untuk Kiai Haji Fahmi Salim LCMA. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, 2 buku tentang parenting Qurani dan jihad membela Baitul Maqdis. Buku Wahai Anakku, Benahi Adabmu, Bersihkan Hatimu, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat. Buku Wahai Anakku, Benahi Adabmu, Bersihkan Hatimu disusun dengan mengambil inspirasi dari buah pena Imam Al-Ghazali, Ayyuhal Walad. Buku ini diformat dengan dialog orang tua pada anaknya. Meski begitu, dialog ini bisa dibaca secara umum bagi para calon orang tua untuk anak-anaknya kelak. Bentuk dialog kami dapati banyak dipakai dalam kisah-kisah di Al-Quran ketika menerangkan soal pengasuhan. Misalnya antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail atau Luqman dan putranya. Hadirnya buku ini semoga menjadi penambah keilmuan kita agar tidak salah dalam membentuk generasi penerus yang menjadi pewaris amal jariah kita. Meninggalkan mereka, anak-anak kita sebagai investasi amal soleh yang akan terus mengalir kepada kita. Dapatkan buku Wahai Anakku, Benahi Adabmu, Bersihkan Hatimu segera. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat. Sudah bisa dipesan sekarang juga. Hasil yang dicapai para mujahidin dalam pertempuran Badai Al-Aqsa 7 Oktober 2023 memiliki arti penting ataupun nilai strategis, bukan hanya dalam pembuktian bahwa kekuatan Israel bisa dikalahkan bahkan oleh pihak yang memiliki persenjataan jauh di bawahnya, melainkan juga dalam menyadarkan dunia Islam, terutama para pemimpinnya yang memilih menjadi penonton ketimbang membantu sesama saudaranya. Buku ini adalah salah satu bentuk dukungan dan ikhtiar dengan niat berjuang bersama-sama dengan mujahid Palestina. Tak sekedar memberikan informasi, membeberkan fakta atau data kepada halayak di Indonesia. Buku ini juga hadir untuk meluruskan tudingan bahkan fitnah terhadap para pejuang di sana. Betapapun kita berada jauh dari Al-Quds, melalui buku ini kita akan dapatkan bagaimana kita bisa memperoleh pahala yang sebanding dengan para pejuang di garda terdepan di negeri perlawanan Palestina. Dapatkan buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis segera.